Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Tobit, bab 3, ayat 1 sampai 11a, dilanjutkan dengan ayat 13 dan ayat 16 sampai 17. Pada waktu itu, Tobit bersedih hati, mengeluh dan menangis. Dengan keluh kesah ia berdoa begini, Engkau adil ya Tuhan, dan adillah semua perbuatanmu. Segala tindakanmu penuh belas kasih dan kebenaran. Engkaulah hakim atas dunia semesta. Oleh sebab itu ya Tuhan, ingatlah akan daku, pandanglah aku. Janganlah aku kau hukum sekedar segala dosa dan kehilafanku, atau setimpal dengan dosa nenek moyangku. Aku telah berdosa di hadapanmu dan melanggar segala perintahmu. Maka kami kau serahkan untuk dirampasi, ditawan dan dibunuh. Kami kau jadikan sindiran dan tertawaan, orang ternista di tengah sekalian bangsa, di mana kami kau cerai beraikan. Memang tepatlah hukumanmu, jika kini aku kau perlakukan sekedar segala dosaku. Karena kami tidak memenuhi perintah-perintahmu dan tidak hidup baik di hadapanmu. Kini berbuatlah kepadaku sekehendakmu, sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku daripada hidup. Karena aku harus mengalami nista dan fitnah, dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, biarlah aku lepas dari susah ini, biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajahmu kau palingkan daripadaku ya Tuhan. Lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Sebab kalau mati, tak dapat lagi aku mendengar nista. Pada hari yang sama, terjadilah bahwa Sarah, putri Raguel di kota Ekbatana, di negeri Media mendengar dirinya dihina oleh seorang pelayan perempuan ayahnya. Adapun Sarah itu sudah diperistrikan kepada 7 pria. Tetapi mereka semua dibunuh oleh Asmodeus, setan jahat, sebelum Sarah bersatu dengan mereka, sebagaimana layaknya seorang istri. Kata pelayan itu kepada Sarah, Engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah diperistrikan kepada 7 orang, tetapi tidak ada seorang pun yang kau nikmati. Masakan kami kau cambuki karena mereka mati.
baiklah Engkau menyusul mereka saja, supaya kami tidak pernah melihat seorang putra atau putri dari Engkau." Maka pada hari itu juga Sarah sangat sedih hati, lalu menangis terseduh-seduh. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantung diri. Tetapi berfikirlah ia dalam hati, kiranya ayahku nanti dinistakan karena hal itu, dan orang akan berkata kepadanya, "Bapa hanya punya satu putri kesayangan." Celakalah bapa, ia telah menggantung diri. Niscaya karena sedihnya, ayahku yang lanjut umur itu akan mati. Lebih baik aku tidak menggantung diri, melainkan berdoa kepada Tuhan, supaya aku mati saja, sehingga tak usah mendengar lagi nista selama hidupku. Segera Sarah menadahkan tangannya lalu berdoa kepadanya, "Terpujilah Engkau, ya Allah penyayang. Aku mengarahkan mataku kepadamu. Semoga aku dilenyapkan saja dari muka bumi, sebab aku tidak mau lagi mendengar nista." Pada saat itu juga, kedua orang tersebut, yakni Tobit dan Sarah, dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Allah. Allah mengutus Rafael untuk menyembuhkan kedua-duanya, yaitu dengan menghapus bintik-bintik putih dari mata Tobit, sehingga ia dapat melihat cahaya Allah dengan matanya sendiri, dan dengan memberikan Sarah, putri Raguel, kepada Tobia, putra Tobit, sebagai istri, dan dengan melepaskannya dari Asmodeus, setan jahat itu. Memang Tobia lebih berhak memperoleh Sarah daripada semua orang lain yang ingin memperistri dia. Pada saat yang sama, Tobit kembali dari pelataran masuk ke rumahnya, dan Sarah, putri Raguel, turun dari bilik atas itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit,
siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup seperti malaikat. Sabda Tuhan Yesus seperti direkam oleh Santo Markus Penginjil dalam konteks menjawab tantangan kaum Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan, mungkin merupakan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang tidak menikah, khususnya yang memiliki hidup sebagai kaum religius atau biarawan-biarawati dan imam. Injil Markus bab 12 ayat 25 menegaskan, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Bagi orang awam biasa yang membujang, tetapi juga bagi kaum religius dan imam, status tidak menikah sering dipandang sebagai stigma, hukuman atau beban yang membuat seseorang kurang bahagia dan damai dalam hidup. Karena sabda Tuhan selalu benar dan dapat diandalkan, berbahagialah orang yang tidak menikah, sebab hidup yang dijalaninya merupakan gambar atau cermin dari kenyataan hidup abadi sesudah kematian, yaitu orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Saudara-saudariku terkasih, orang Kristen yang menikah pun mengenal dan menghidupi sabda Tuhan ini sedemikian sehingga ketika pasangan meninggal, orang dapat menghayati hidup soliter atau sendiri dengan gembira dan damai. Jika dibandingkan dengan kaum religius dan imam, orang yang berkeluarga tidak kalah kudus dalam mempersiapkan diri untuk hidup kekal sesudah kematian. Penting diingat ialah kenyataan abadi yang ditunjuk oleh Yesus, yaitu bahwa di alam sana lebih daripada sekedar tidak kawin dan tidak dikawinkan, orang hidup seperti malaikat. Kita perlu mempersiapkan diri di dunia ini melalui hidup yang kudus, entah menikah atau tidak, dengan taat mengabdi kepada Tuhan Allah seperti para malaikat. Sebab para malaikat yang tidak taat dicampakkan dari surga. Jelaslah Yesus tidak merujuk kepada mereka ini, melainkan kepada para malaikat kudus yang melayani Tuhan dengan taat dan setia sambil menyanyi dan menyembahnya.
Semoga demikian. Amin.